belajar. Semua orang punya hak untuk kebebasan dalam belajar. Itu hak dasar mereka. Menurut kamu, apa definisi mahasiswa? Maha dari siswa. Atau dari yang pernah saya dengar adalah maha, paling. Mereka yang paling terpelajar. Sebelumnya kita hanya tahu kalau mahasiswa adalah mereka yang melakukan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan diajar oleh seorang dosen. Itu yang Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih untuk kesempatan mempresentasikan arahan kebijakan Kemendikbud episode kedua yaitu Kampus Merdeka. Merdeka Belajar episode kedua Kampus Merdeka. Jadi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar adalah suatu kebebasan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada lembaga pendidikan, di mana mereka memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan mereka pada tengah-tengah semester pembelajaran di suatu perguruan tinggi. Lalu untuk Kampus Merdeka itu sebenarnya sama. Itu adalah sebuah konsep kelanjutan dari Merdeka Belajar, di mana perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk melakukan pembelajaran di suatu perguruan tinggi. Jadi konsepnya hampir menyerupai. Jadi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mahasiswa itu diajak untuk melakukan kerja secara nyata untuk mengetahui dan agar tidak terlalu kaget dalam masuk ke dunia kerja. Jadi mereka diajarkan sejak dini tentang dunia kerja. Ada 8 kegiatan dalam Merdeka Belajar, yang pastinya dari ke-8 kegiatan ini harus ada bimbingan dari dosen terpilih. Yang pertama yaitu kalian bisa melakukan magang atau praktik kerja. Kegiatan ini bisa dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi, institut pemerintah maupun perusahaan rintisan. Lalu yang kedua, ada proyek di desa. Proyek di sini yang dimaksud adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau di daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Lalu yang ketiga, ada mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar ini biasanya lebih dilakukan di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah menengah atas yang dilakukan selama beberapa bulan. Sekolah yang ditempati untuk mengajar bisa berada di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat adalah pertukaran pelajar, di mana seorang pelajar akan mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Lalu yang kelima ada penelitian atau riset. Kegiatan riset ini adalah kegiatan riset akademik baik sains maupun humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Yang keenam ada kegiatan wirausaha. Di sini mahasiswa bisa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan
dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji dari pegawainya. Yang ketujuh adalah studi proyek independen, di mana mahasiswa bisa mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus yang bisa dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Lalu yang ke-8, yang terakhir adalah proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan ini bisa dilakukan dengan kegiatan sosial yang dilakukan di sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang pastinya harus disetujui oleh perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Bagaimana pendapat kamu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Kalau menurut saya, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat baik untuk mahasiswa, di mana mahasiswa dituntut untuk bisa menguasai kehidupan atau dunia secara nyata seperti ini, di mana Kementerian Pendidikan itu memberikan kebebasan 2 semester untuk para mahasiswa melakukan pembelajaran sesuai yang mereka mau dan di luar dari jurusan awal mereka, bisa di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan. Yang ini pastinya sangat berbeda dengan konsep pembelajaran kampus yang dulu, di mana mahasiswa hanya belajar pada satu perguruan tinggi dan hanya bersumber pada dosen. Yang ini membuat mahasiswa itu kurang untuk mengetahui bagaimana kerja secara nyata dan dunia kerja yang diharuskan untuk dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus dari kuliah. Jakarta memutuskan seluruh sekolah wajib dan selama 2 pekan. Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru mulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19. Republik Indonesia. Saya tahu kegiatan mengajar dari rumah ini dari sosial media ya, terutama yang saat ini memang berkembang sangat pesat untuk menyampaikan informasi. Dan waktu itu lucunya itu saya mendaftar waktu di hari terakhir dan di jam-jam terakhir, kalau tidak salah penutupannya jam 12 malam, dan sekitar jam 10-an itu saya baru daftar. Dan tidak menyangka saya bisa menjadi salah satu bagian dari ribuan orang yang terpilih untuk bisa mengajar pada kegiatan mengajar dari rumah ini. Lalu apa sih alasan kamu untuk memilih mengikuti kegiatan mengajar dari rumah? Ya, jadi kenapa aku memilih mengikuti kegiatan mengajar dari rumah ini? Yang pertama karena ingin cari pengalaman, gimana sih caranya mengajar anak-anak. Lalu yang kedua karena ingin cari kegiatan ya. Jadi selama masa pandemi ini hanya di rumah aja dan gak keluar kemana-mana, itu memiliki rasa kebosanan sendiri untuk saya. Jadi saya ingin mengisi kegiatan yang longgar ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya saya menemukan kegiatan mengajar dari rumah ini karena keprihatinan saya sendiri kepada anak-anak yang ada di desa saya, terutama yang ada di sekitar rumah saya, yang mereka itu kekurangan semangat untuk belajar. Jadi di pikiran mereka sekolah hanya untuk mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai, bukan untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Jadi yang saya lihat, terutama karena pembelajaran sekarang yang dilakukan secara online, anak-anak
cenderung lebih banyak bermain daripada belajar. Nah, saya itu sudah capek sih kayaknya ya, anak-anak juga sudah capek, sudah nggak mau sibuk sendiri bermain, kurang efek sosialnya itu jelek. ya, soalnya sekedar materi aja nggak ada penjelasan, jadi kita sebagai orang tua juga nggak tahu. Mereka tidak membantu anaknya untuk memahami apa sih materi yang diberikan dari gurunya, tapi lebih membantu bagaimana sih anak saya ini bisa menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkan dengan waktu yang tepat dan mendapatkan nilai. Jadi mendapatkan tugas yang sama, jadi mereka kerja bersama untuk menyelesaikan tugas anak-anaknya tanpa mereka tahu bagaimana sih anaknya ini sudah paham atau belum. Ya tuh jelek gitu, kasih tugas belum tugas dan nggak pernah dikasih cara gitu. Pengalaman apa saja yang sudah kamu dapatkan selama mengajar anak-anak? Pengalaman ya, tentunya saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak setelah mengikuti kegiatan mengajar dari rumah ini. Banyak yang bisa saya dapat. Mana sih peran seorang guru dalam mengajar anak-anak? Bagaimana susahnya untuk memberikan penjelasan pada mereka yang memang belum paham tentang suatu materi, dan bagaimana cara untuk sabar menghadapi anak-anak yang memang dengan segala keaktifannya yang susah untuk fokus pada satu hal. Itu saya banyak mendapatkan itu setelah mengajar. Saya mengajar hampir semua jenjang, ada anak SD, SMP, SMA itu juga ada, bahkan yang belum sekolah itu ada yang ikut belajar. Jadi untuk materinya saya berikan materi sesuai dengan mata pelajaran yang sedang mereka yang diberikan oleh sekolah, yang sedang mereka pelajari, itu saya berikan, memberikan pemahaman tentang apa yang belum mereka pahami, lebih seperti itu sih materinya. Lalu saya berikan beberapa materi yang dasar seperti mendongeng, lalu menghitung atau memberikan cara-cara cepat dalam menghitung. Lalu untuk metodenya, saya menggunakan metode yang hampir biasa, yang bisa diambil oleh anak-anak seperti bercerita. Lalu kalau memang bisa saya ambil seperti kayak bangun tuang, saya dari bangun atau benda yang bentuknya sama. Apa ya yang bisa dirasakan? Anak-anak itu lebih semangat belajar, lebih mudah memahami apa materi yang diberikan guru mereka, lebih mudah untuk mengerjakan tugasnya. Mulai dari bagaimana sih peran seorang guru dalam mengajar anak-anak, bagaimana susahnya untuk memberikan penjelasan pada mereka yang memang belum paham tentang suatu materi, dan bagaimana cara untuk sabar menghadapi anak-anak yang memang dengan segala keaktifannya yang susah untuk fokus pada satu hal. Itu saya banyak mendapatkan itu setelah mengajar. Saya mengajar hampir semua jenjang, ada anak SD, SMP, SMA itu juga ada, bahkan yang belum sekolah itu ada yang ikut belajar. Ada satu cerita yang lumayan lucu. Dia anaknya cowok, belum sekolah, dan dia ikut kemari karena kakaknya ikut belajar pada saya. Jadi dia datang, tapi waktu dia datang dia tidak mau diajarin apapun, dia hanya minta untuk menggambar. Oke, saya berikan medianya, alat gambarnya juga, dan itu selalu dia itu datang kayak seperti, Kak, gambarin aku, mintanya itu selalu seperti itu. Dan setiap yang dia minta itu selalu tentang hal-hal yang berbau horor. Jadi, Kak, gambarin pocong gitu.
Terus aku tanyain, pocongnya warna apa? Warna biru. Loh, kenapa kok warna biru? Karena pocongnya makan permennya warna biru, jadi ikut warna biru. Wah, lucu sekali. Sampai ayah saya, ibu saya, kakaknya itu kalau tanya, dia itu selalu jawabnya seperti itu. Jadi di situ saya sadar bagaimana sih peran seorang guru yang sangat besar, apalagi bagi anak-anak yang masih pada usia tahu jadinya kalau semua yang guru lakukan, semua yang dikatakan oleh seorang guru atau pengajar itu pasti akan berdampak pada mereka yang diajar, pada murid-muridnya, terutama untuk anak yang masih pada usia dini, pada usia sekolah dasar. Mereka itu belum dapat memfilter apa yang dikatakan oleh guru mereka, oleh pengajar mereka. Jadi mereka hanya mengambil semuanya tanpa memfilter apa sih mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang tidak. Seorang guru yang harus memfilter apa yang mereka katakan. Kalau kata Dilan, guru itu digugu dan ditiru. Jadi setelah itu saya paham, ternyata menjadi seorang guru itu tidak semudah yang hanya menyampaikan materi. Semua materi diberikan, ternyata kita harus menyampaikan secara sabar. Mana sih yang harus diberikan pada anaknya, mana yang tidak. Seorang guru itu harus bisa seperti itu, dan itu bisa saya dapatkan setelah saya mengikuti program kegiatan mengajar dari rumah ini. Diri sendiri ya mungkin gini ya rasanya jadi guru ya, menghadapi anak-anak ya. Lalu yang seru itu adalah dimana kita bisa bertemu dengan anak-anak yang sangat beragam di sini, dimana ada yang cowok ternyata suka sekali bermain, suka sekali bicara, ada yang diam, ada yang juga aktif sekali karena banyak tugas yang belum aku selesaiin, karena saya nggak bisa. Jadi seperti ada salah satu tugas yang belum selesai, jadi mereka tuh, aduh ini belum selesai, ngerjain di rumah yang ini ya, atau besoknya ngerjain di rumah yang itu. Jadi tuh bagus sekali. Ada salah satu yang bandel sekali itu, kalau saya bilang sebentar, aduh nggak mau. Jadi tuh aduh itu sabar harus ekstra kalau menghadapi anak-anak seperti itu. Belum banyak sekali untuk yang sekolah menengah pertama itu murid-murid saya, anak-anak yang saya ajar, alhamdulillahnya mereka itu paham kalau saya sedang sibuk, jadi saya ganti hari, atau saya sedang fokus ke satu anak ini, jadi dia menunggu saya selesai untuk menjelaskan ke satu anak ini. Atau selalu saja ada yang dimusuhi di antara ketiganya, salah satu. Tapi kalau mereka mengerjakan tugas bersama, sama-sama kayak membenarkan kalau kamu salah, sebenarnya jawabannya seperti ini, diajarkan, kamu salah sih, saya ajarkan, seperti itu, saling mengajarkan satu sama lain. Atau mereka akan paham, oh mana sih tugas yang benar-benar mereka tidak tahu, atau materi yang benar-benar tidak mereka pahami dan mereka tanyakan ke saya. Beda dengan anak-anak sekolah dasar yang mereka bawa semuanya, ini loh kak, aku belum yang ini, aku belum paham yang ini. Lebih enaknya untuk ngajar yang anak SMP, untuk yang anak SMA pun itu lebih mudah karena mereka juga sudah paham ya. Dikasih solusi lah ya, dikasih cara biar saya itu dapat mengerti. Bagaimana perasaan kamu setelah mengajar? Apa sih yang bisa saya dapat? Banyak sekali. Terutama saya bisa menumbuhkan rasa semangat pada anak-anak. Itu ada kebanggaan pada diri sendiri saya. Sampai saat ini meskipun kegiatannya sudah selesai, mereka itu selalu tanya pada saya, kak mau nggak belajar lagi, merefresh diri saya sendiri dengan segala kegiatan yang lumayan menguras. Setelah ini, apa sih harapan kamu untuk kedepannya? Harapan ya untuk kedepannya, pastinya yang paling utama adalah semoga virus COVID-19 ini cepat-cepat untuk bisa dicari solusinya, bisa cepat. Ya semoga wabah ini cepat menghilang, Bisa ya secepatnya bisa belajar tatap muka, masuk sekolah seperti dulu. Bisa bermain sama teman-teman, paling ketemu guru. Untuk anak-anak yang selalu bilang pada saya mereka lebih senang untuk belajar di sekolah, ya semoga
capai apa yang mereka inginkan untuk bisa bersekolah kembali. Semoga banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini lagi mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi, menyalurkan apa yang saya punya untuk mereka yang membutuhkan, terutama untuk pendidikan. Semoga anak-anak bisa mempertahankan apa yang mereka inginkan, mencapai apa yang mereka inginkan tanpa ada halangan satu apapun. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baik lagi. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju lagi. Semangat terus untuk adik-adik, untuk anak-anak yang sedang belajar saat ini, dan terima kasih untuk para tenaga kependidikan untuk segala Ya, makasih bisa mengajarku untuk menyelesaikan tugasnya.